Saya akan membahas ya hari ini dan besok tuh tentang Efesus 5 yang menjadi ayat visi di tahun 2023 ini. Bangkit dan jadi pemenang ya, rise up and be victorious ya. Salah satu ayat visinya adalah Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Kita buka dulu yuk. Coba multimedia bisa tampilkan ayatnya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, disuruh bangun dari keadaan yang tidur, bangkit bahkan dari keadaan yang mati. Ya, mungkin ada keadaan-keadaan yang membuat kita bukan hanya tidur, tapi mati. Ya, sekian lama kita terlelap, kemudian tertimbun, tidak ada pergerakan, tidak ada aktivitas dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang Tuhan maksudkan untuk bangun dan bangkit gitu ya? Dengan cara apa? Ternyata ada 3 ayat setelahnya, ayat 15, 16 dan 17 kita baca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kemudian pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, 3 poin ini akan saya bahas besok. Tapi dari 3 poin ini kita mendapatkan satu kesimpulan. Bahwa untuk mau bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati. Ternyata ada hal-hal yang terjadi bukan dengan sendirinya. Ada hal-hal ayat 15, 16 dan 17. Kita diingatkan bahwa kondisi hari-hari ini jahat. Kemudian kita diberikan panduan bagaimana kita harus hidup. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana cara kamu hidup? Bagaimana cara kamu berpikir? Bagaimana cara kamu merasa? Ya, kehidupan ini adalah tentang kita, bagaimana kita berpikir dan tentang bagaimana kita merasa. Nah, itu kehidupan, ya. Oke, kemudian janganlah kamu bodoh tentang pola pikir lagi kembali, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa, Rasul Paulus. Dia dalam Efesus, dalam kitab Filipi, dalam Korintus, dalam Roma sekalipun banyak sekali mengulang-ulang tentang perubahan pola pikir. Karena Paulus merasakan dulu yang dirinya tersesat sekian lama karena dia punya pola pikir yang salah. Sehingga dia menjadi penganiaya umat Kristen, pengikut Kristus. Makanya berbahaya sekali kalau kita memiliki cara pikir yang salah. Makanya Paulus menekankan ya, ada berpuluh-puluh ya tentang berubahlah oleh pembaharuan pola pikir. Pikirkanlah ya yang suci, yang mulia, yang manis didengar, kebajikan dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya warisan dari Paulus. Nah, ini berarti ada langkah-langkah dan ada peneguhan-peneguhan untuk kita bisa diarahkan ke sana. Dan gilirannya bagaimana kita mau memilih dalam kehidupan kita untuk kita menjadi orang yang arif. Kan tadi ada 2 pilihan ya, orang bebal dan orang arif. Yang mana yang menjadi pilihan kita? Kemudian apakah kita mau mempergunakan waktu yang ada? Karena hari ini jahat, hari-hari ini adalah jahat. Atau kita easy going saja, tidak peduli dengan hari-hari ini. Walaupun sudah di warning. Dan kemudian janganlah kamu bodoh, itu kan juga pilihan ya. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dari 3 ayat ini ada sesuatu yang menarik. Cuma saya hari ini akan fokus kepada tentang pilihan. Ya, dari bangun tidur sampai kita nanti akan kembali lagi tertidur gitu, kita diperhadapkan dalam berbagai macam pilihan. Mau pakai baju apa, ya bangun tidur itu mau saat teduh dulu atau mau ngoprek handphone dulu, ya. Terus masuk kamar mandi tuh mau gosok gigi dulu atau mau buang air dulu gitu ya. Mau pakai baju apa dan lain sebagainya, mau makan apa, itu pilihan, ya. Kita itu terbiasa sih sebenarnya diperhadapkan pada pilihan dan kita itu adalah orang yang bisa memilih sih sebenarnya. Ya, kenapa? Kenapa sih memilih itu menjadi sesuatu yang sulit kadangkala? Menjadi sulit pada saat diperhadapkan pada konsekuensi. Kita terkadang atau seringkali nggak siap dengan konsekuensi, jadi kita nggak mau memilih. Atau karena kita nggak bisa memilih karena keadaan kita pada saat kita ada di keadaan yang memang kita memilih apapun juga
sulit akan buat kita gitu hasilnya ya. Coba bisa ditampilkan gambarnya. Coba ya, kalau teman-teman melihat gambar ini ya. Oke, next boleh ditampilkan gambarnya. Nah, ini ada berbagai macam pilihan. Dan pilihan yang terpampang di sini bisa saya bilang bukan pilihan yang membawa satu konsekuensi yang gak enak ya buat kehidupan kita ya. Coba, tapi renungkan sejenak, coba ya. Kalau dikasih waktu 10 detik, bisakah teman-teman langsung memutuskan mau milih apa dan alasannya apa? Coba dilihat gambarnya baik-baik, coba ya kita simulasi. Wah, udah ada yang tampak kebingungan karena semuanya enak mungkin ya. Ini semuanya enak. Tadinya mungkin teman-teman berpikir akan disodorkan kepada hal yang ekstrim. Yang sangat positif dan sangat negatif itu lebih gampang ya milihnya ya. Tapi kalau yang seperti ini, apa yang akan kalian pilih dan apa alasannya? Bisa? Dah? 10 detik udah berlalu nih. Oke, siapa yang mau kasih tahu apa pilihannya dan kenapa memilih itu? Ada? Yang belakang, yuk silakan. Ya, mau pilih apa nih? Pilih apa? Sini deh boleh yuk. Sini yuk supaya teman-teman bisa melihat dan teman-teman yang di rumah juga tahu ya ada interaksi apa di. Mau pilih apa? Siapa namanya? Gils Immanuel, Bu. Dipanggilnya? L. L. Waduh namanya panjang tapi singkat panggilnya L aja ya. Oke, mau milih apa tadi? Yang itu permen gummy bear. Oh, gummy bear yang ditunjuk itu. Oh, bukan yang di belakang ya? Ya. Kenapa pilih itu? Karena enak. Manis juga. Karena enak, manis juga. Tapi di gambar ini juga ada yang manis dan enak. Tapi kenapa pilih itu? Lebih ikonik. Lebih ikonik gitu ya, lebih ikonik. Jadi kalau untuk makan itu bukan hanya rasanya ya, tapi bentuknya juga mungkin ya. Nah, berarti agak-agak seni mungkin ya, L itu ya. Nah, rasa seninya tinggi ya. Oke, nah L alasan nggak memilih yang lain? Kalau tadi yang dari manis-manis itu kan pilih satu kan yang gummy bear ya. Oke, tapi kenapa nggak pilih yang lain? Yang ada yang bukan manis-manis yang ada di sana? Satu karena yang bentuk cacing agak jijik sama cacing. Oh iya, oke. Ada cacingnya ya, oke. Terus yang kacang-kacangan jadi gak suka juga. Yang kacang-kacangan gak suka juga. Jadi yang dipilih adalah yang suka, yang bentuknya bagus. Dan walaupun ada konsekuensi loh kalau pilih ini. Konsekuensinya kira-kira apa El? Sakit gigi. Sakit gigi. Tapi kenapa tetap dipilih? Karena enak. Karena enak gitu ya. Kekeh kalau orang Bandung bilangnya maksa gitu ya apa. Pilihannya prinsipnya kuat. Thank you ya El. Yuk ya. Thank you untuk masukannya. Nah itu ya. El bisa memilih di antara semua pilihan yang sulit tadi. Padahal itu enak-enak juga. Ada yang enak dan ada yang sehat sih benernya ya. Nah gambar ini kalau kita bikin diskusi tuh akan panjang lebar kemana-mana ya. Dari gambar ini ya bisa menjadi satu insight buat setiap kita. Karena untuk memilih itu tadi bukan hanya mempertimbangkan konsekuensi. Tapi ternyata bentuknya juga. Ya rasanya juga. Tapi El juga tahu loh ada konsekuensi kalau memilih itu apa? Sakit gigi tadi. Ya. Tahu dia tapi dia memilih dan itulah pilihan L. Kita bisa hargai pilihannya. Nah biasanya memang kita sulit juga. Walaupun pilihan yang ada pada setiap kita itu enggak selalu pilihan yang paling tidak menyenangkan dan paling menyenangkan. Kita sulit memilih ya karena ada buah si malakama kalau tahu ya ada peribahasa itu. Tapi di antara semua pilihan yang sehat yang tampaknya menarik ini juga ternyata harus hati-hati untuk memilih ya. Agak-agak harus terdefinisi. Tadi mungkin dia akan, tadi yang manis-manis itu ada 3. Tapi kenapa pilih yang itu? Tadi ya mengerucut. Karena ada pertimbangan tertentu. Nah dalam kehidupan ini kita diperhadapkan pada banyak pilihan. Kita buka di 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Ada seorang raja yang dia memilih melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Ya, siapakah nama raja ini? Kita baca dulu ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Raja siapa ya kira-kira ini? Raja Yosia.
Ya, Raja Yosia ini tercatat bukan hanya di 2 Raja-Raja 23-25, tapi tercatat juga silsilahnya. Dan apa yang dia lakukan di 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai ke 2. Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun. Dia menggantikan ayahnya. Dan kalau diselidiki, dia masih keturunan dari Raja Daud. Ya, dia masih keturunan Raja Daud. Baca deh gitu ya. Raja-raja itu menarik ya. Itu jatuh bangun untuk keturunan dari Raja Daud itu. Ya, Daud, Salomo, kemudian keturunan-keturunan selanjutnya sampai kepada Manasye, kakaknya dari Yosia. Kemudian ada lagi Amon, ayahnya dari Yosia. Saya mau bilang begini, Manasye itu ya adalah seseorang kakeknya adalah seorang yang melupakan Allah. Dia malah tercatat sebagai raja yang terburuk di dalam sejarah Yehuda. Ya, ada ahli sejarah atau literatur sejarah menuliskan bahwa Manasye ini adalah raja yang kejam dan pada saat pemerintahannya dia membunuh Nabi Yesaya dengan cara yang keji. Menaruh ya di tengah-tengah batang pohon dan menggergaji Nabi Yesaya. Ya, sampai waktu itu dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan panglima tentara Asyur untuk menghukum kerajaan Yehuda dan menangkap raja ini, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Sangkin dia nggak bisa lagi dengan cara yang baik gitu ya untuk dia bisa berbalik kembali dan dia memang bertobat sih. Cuman sebelum dia bertobat itu catatan kejahatannya itu luar biasa. Dipandang sebagai raja yang paling jahat, paling buruk sepanjang kerajaan Yehuda. Kemudian kita lihat Amon, ayah dari Yosia. Amon itu seseorang yang banyak kompromi. Dia berpikir bisa berdosa kemudian nanti bertobatlah di hari tua. Kadangkala kita juga manusia modern gitu ya yang sekarang itu Bu. Ini kan zaman Alkitab ya. Ternyata udah ada kecenderungan itu. Berpikir gak apa-apa lah buat dosa nanti masih ada waktu ya untuk bertobat. Amon waktu itu memilih untuk berdosa dan dia berharap nanti di masa tuanya dia bisa bertobat. Tapi ternyata pertobatan itu tidak pernah terjadi. Itu bisa teman-teman baca ya 2 Tawarikh 33-23. Nah dari keturunan yang seperti ini ternyata ada Yosia yang luar biasa. Ada catatan ya kronologi usianya 8 tahun dia bertobat dan hidup benar. 8 tahun dia bertobat dan hidup benar. Kemudian 16 tahun dia memiliki prioritas. Dan dia memiliki gairah untuk mencari Tuhan. Kemudian usia 20 tahun dia mulai bertindak. Menyucikan dan mentahirkan kehidupan bangsanya. Dengan cara apa? Merobohkan semua patung-patung sembahan, mesbah-mesbah. Kemudian tiang-tiang untuk pengorbanan. Dia hancurkan semuanya. Kemudian usia 26 tahun dia mulai membangun bait Allah dan sampai matinya dia diakui sebagai orang yang paling setia. Kenapa bisa begini? Umur 8 tahun kok dia bisa berketetapan hati? Karena saya percaya pada saat Yosia ya dia kecil dia pernah mendengar loh. Dari orang-orang yang hidup di zaman ayahnya dan kakeknya pernah ada pemberitaan Taurat Tuhan itu pernah ada. Dan dia menyimpan di dalam hatinya dan firman itu dibuahi sehingga pada 8 tahun ya. Pada saat 8 tahun pada saat Amon meninggal ayah dari Yosia itu mungkin terpecah kerajaannya ya. Ada yang menyembah berhala kemudian ada lagi orang-orang yang merindukan untuk terus kembali berhubungan dengan Tuhan yang mereka sembah gitu. Jadi di situ Yosia itu diuntungkan dengan keadaan. Dia kalau bisa dibilang adalah the right man on the right place. On the right time. Orang yang tepat di waktu yang tepat. Sedang ada pembaharuan, sedang ada kegerakan, tapi kegerakan ini harus menunggu. Karena nggak langsung kan. 8 tahun dia semakin dewasa, didewasakan. 16 tahun dia semakin teguh mencari Tuhan. Karena ada orang-orang di sekelilingnya komunitasnya yang mungkin mengabarkan ya tentang kebenaran firman Tuhan. 20 tahun baru dia bisa melakukan untuk menyucikan dan mentahirkan
kehidupan bangsanya dari semua berhala. Kebayang ya dari usia 16 tahun sampai usia 20 tahun. Itu mungkin ada sebagian besar penduduk Yehuda itu menyembah berhala pada saat itu. Tapi kok Yosia bisa sih? Dia menghimpun kekuatan, dia mendewasakan dirinya, ya, dia punya dukungan dan jadi akhirnya apa? Bisa dilaksanakan. Semua mesbah, semua tiang, semua kuil-kuil itu bisa dihancurkan. Luar biasa, ya. Dia memilih untuk berketetapan hati. Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk kita memilih hidup benar itu tidak tergantung kepada keturunan kita sih sebenarnya. Karena banyak orang yang akhirnya playing victim. Saya begini karena masa lalu saya begitu. Ya, saya begini, saya nggak mungkin hidup benar karena memang saya keturunan orang yang tidak bisa hidup benar. Ayah saya jahat, kakek saya jahat, om tante saya semua jahat. Jangan berharap apa-apa dari saya. Tapi ternyata bisa kok. Dari keturunan Manasye, kemudian keturunan Amon, itu bisa sampai ke Yosia. Ternyata didapati satu orang yang mau berketetapan hati untuk hidup benar. Dan dia bisa melakukan sampai pada saat dia akhir hayatnya. Jadi hidup benar itu adalah keputusan, bukan karena keturunan. Mungkin tadi ya kamu sih enak kehidupannya karena kamu berasal dari keluarga yang taat firman Tuhan. Papa mama kamu menyembah Tuhan, papa mama kamu rukun, papa mama kamu rajin ke gereja melayani Tuhan dan lain sebagainya. Sedangkan saya, nah itu playing victim ya. Tapi kita harus ya mempunyai pola pikir yang benar. Yaitu oke, keluarga saya mungkin tidak benar, tapi ada firman yang pernah diberitakan dan saya pernah mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Dan firman itu akan berbuah. Dia akan melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan bagi firman itu. Dan itu adalah keputusan untuk kita. Untuk hidup benar. Bukan untuk kita memilih Tuhan, bukan. Karena Yohanes mengatakan, bukan kamu yang memilih akulah yang memilih kamu. Di sini semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, semua tanpa terkecuali. Entah bagaimana cara engkau dibesarkan, entah caranya bagaimana engkau lahir ke dunia ini, dari keluarga yang seperti apa, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikanmu, semua ini adalah pilihan Tuhan. Karena kenapa? Ini pasti berasal dari tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tapi kenapa hari ini bisa kumpul sama-sama di sini, terlibat di dalam komunitas, ya, ketemu sama Katian, ketemu sama Ibu Gembala, bisa digembalakan di tempat ini. Kalau bukan pilihan Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan yang membawa kita semua sampai ke tempat ini, kita nggak bisa punya alasan lagi. Setuju ya? Jadi kita bisa memilih untuk hidup dengan benar. Memilih untuk hidup dalam ketetapan Tuhan. Bukan kita melihat masa lalu dan kita menyalahkan dan akibatnya kita pesimis akan kehidupan kita. Tapi kita melihat masa lalu, justru kita amazing. Iya ya, saya dari latar belakang yang enggak banget. Saya dari latar belakang yang tidak ada masa depan. Tapi kok Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa sekarang seperti ini. Amazing apa yang Tuhan kerjakan. Dengan begitu kita bisa mensyukuri kan kebaikan Tuhan ya. Cara pikirnya berbeda. Besok akan dibahas lebih lagi ya tentang cara pikir. Kalau kita playing victim, kita akan tidak berbuat apa-apa. Mandek, stuck. Tapi kalau kita cara pikir yang berbeda, kita melihat masa lalu. Tapi bersyukur atas masa lalu kita yang enggak banget, yang acak-acakan. Tapi ternyata kita bisa dipelihara Tuhan sampai hari ini sedemikian rupa. Itu berarti luar biasa. Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita. Ya, oke, nah. Kenapa kita harus memilih? Kenapa kita harus punya satu prinsip? Ya, karena zaman sekarang, hati-hati sebagai judul hari ini, watch out ya. Hati-hati, lihat, perhatikan. Tadi Efesus 5 sudah mengatakan, hari ini adalah hari-hari yang jahat, waktu yang jahat. Kenapa? Karena banyak aktivitas yang dipublish di sosial media. Yang dulunya tabu di zaman kami ini gitu ya. Yang dulunya tabu sekarang bisa menjadi pembenaran.
Begitu banyak yang komen, begitu yang diposting itu tentang penganiayaan, tentang kita bullying, kemudian kita show of power, kekuasaan, begitu banyak yang komen, begitu banyak yang nge-like, kita merasa bahwa itu didukung. Hati-hati ya, kita cenderung memilih untuk menjadi seperti itu. Kemudian banyak juga tokoh-tokoh yang keliru dengan pilihan gaya hidup mereka. Transgender, ya, kemudian mereka juga kecenderungan gitu ya untuk melawan Tuhan melalui apa yang diperkatakan, dipikirkan, diperbuat. Itu bisa legal saja kalau banyak yang nge-like, banyak yang nge-follow, itu seakan-akan sudah menjadi satu persetujuan gitu. Banyak tokoh-tokoh idola yang sebenarnya ya mungkin kita melihat dia talent. Dia punya talent, tapi ya cara hidupnya itu kita tahu berujung kemana. Ya, kalau tidak mengalami kasih karunia kita tahu itu berakhir di mana. Tapi kita fun-fun aja kok, karena kita melihat dia kok semakin sukses, ya enggak? Dia kok semakin dipakai dunia gitu ya. Dia kok semakin shining, shimmering gitu ya kalau bahasa anak muda tuh ya, splendid gitu ya. Dia kok semakin luar biasa. Tapi ke pengkhotbah ada pernah mengatakan ya semua itu sia-sia. Pengkhotbah juga akan dibahas besok ya. Sia-sia semuanya. Kalau kita memang tidak hidup takut akan Tuhan. Gimana seorang yang besar Salomo? Dia nggak kekurangan apa-apa. Dia famous, dia kaya, dia punya semua yang dia mau. Tapi dia kok kosong dalam hidupnya karena ada yang salah yang dia cari. Ya, nah dia memilih yang salah bahkan. Sampai dia menyesali dan dia menuliskan di dalam kitab Pengkhotbah. Yuk, bagaimana caranya kita bisa hidup yang benar, memilih yang benar. Karena kalau kita hanya ikut arus, itu sebenarnya keputusan kita untuk hancur sih sebenarnya. Ada satu penelitian oleh ilmuwan yang bernama John Henry Fabre, ya, seorang ilmuwan dari Perancis. Dia melakukan eksperimen tahun 1870-an. Saya belum ada, boro-boro ya, teman-teman juga pasti belum ada ya. Nah, dia mengambil beberapa ulat bulu. Ulat bulu ini kebiasaannya mengikuti yang di depannya. Ih, langsung geli gitu ya ulat bulu ya. Nah, kita lihat ya ulat bulu dari perspektif yang berbeda. Nah, jadi dia jejerkan 5 ulat bulu dan dia bikin formasi berjalan melingkar. Mengelilingi satu pot tanaman gitu ya. Dan di tengah-tengah pot itu dia berikan makanan kesukaan dari ulat-ulat bulu ini. Ada ranting pohon, ada daun-daunan, ada daun arbe gitu ya. Dia simpan di pot itu dan dia mulai memancing untuk ulat bulu itu bergerak. Jadi 5 itu disusun jadi melingkar. Ya. Dan benar kecenderungannya ulat bulu itu apa? Dia ikut arus. Dia terus berputar-putar. Berputar-putar. Ada literatur yang mengatakan sampai 1 minggu berputar-putar tanpa sekalipun menyadari bahwa di tengahnya ada makanan yang enak. Makanan kesukaannya. Nggak minum, nggak makan. Terus putar-putar akibatnya apa? Ulat-ulat ini akan mati. Tragis ya. Bisa memilih untuk dia makan sejenak, untuk istirahat sejenak. Tapi dia ikut arus. Ikut contoh di depannya. Nah itulah seseorang yang tidak mempergunakan pilihan, kesempatan dalam kehidupannya, dia ikut arus. Dan benda-benda yang ikut arus itu biasanya benda-benda mati. Kita lihat di sungai ya, ranting ya, kemudian daun-daun yang kering itu ikut arus. Tapi kalau ranting dan daun yang masih tertanam dalam pohon itu gak akan ikut arus kan, dia akan bertahan. Ikan-ikan juga ya, makhluk hidup dia juga akan melawan arus. Tapi yang mati, yang tidak ada satu usaha, yang pasif, dia akan ikut arus dan akhirnya berakhir kepada tempat pembuangan. Nah ini penting sekali untuk kita memikirkan, apa sih yang harus kita pilih? Cara hidup yang bagaimana sih yang harus kita pilih? Nah bagaimana caranya supaya kita bisa memilih dengan benar? Terlebih dahulu kita kenali siapa diri kita sendiri. Siapa aku? Pada saat kita sudah mengenali siapa diri kita, maka kita bisa hidup sesuai dengan siapa diri kita. Ya, nah Efesus 2
Ayat yang ke-10 boleh ditampilkan slide-nya. Di situ dikatakan, siapa kita ini? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapa kita ini? Coba, buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Walaupun latar belakang kita berbeda-beda ya. Keluarga kita berbeda-beda, suku kita berbeda-beda, tempat asal kita berbeda-beda, pendidikan kita berbeda-beda. Tapi kita ini adalah semuanya buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa kita diciptakan? Melakukan pekerjaan baik. Kemudian pekerjaan baik itu sejak kapan itu ada? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau kita bisa melakukan pekerjaan baik dengan kita tetap hidup di dalam Tuhan. Terjemahan dalam bahasa Inggris bagus sekali ya. It is God himself who has made us. Tuhan sendiri yang membuat kita. Tuhan sendiri yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. And given us new lives from Christ Jesus. Memberikan kepada kita apa? Hidup yang baru. Kesempatan yang baru. Relate ya sama kehidupan kita. Sebelum kita kenal Tuhan, siapa sih hidup kita? Kita ada. Tapi hidup kita tuh berjalan begitu aja kan. Kita nggak tahu apakah hidup kita berarti. Apakah hidup kita ini punya meaning atau punya arti untuk keluarga, untuk gereja, untuk sekolah, untuk Tuhan. Bahkan kita nggak tahu menjalani kehidupan begitu-begitu saja. Tapi setelah kita orang-orang yang ada di lumpur yang gelap itu dipindahkan kepada terang yang ajaib. Itu Efesus 5 juga di ayat-ayat sebelumnya. Itu kita jadi ngerti. Iya. Kita ini mempunyai pilihan atau mempunyai kesempatan kedua. Diberikan hidup yang baru. Siapa yang di sini merasakan ada kesempatan kedua dari Tuhan. Untuk memindahkan kita dari gelap kepada terang. Dan kita sekarang hidup lebih bersemangat. Hidup jadi lebih, oh iya ya, lebih bergairah untuk Tuhan. Ada yang mengalami seperti itu? Saya dibesarkan dalam keluarga yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Beragama tapi tidak ada nilai-nilai yang diajarkan. Ya, sampai remaja saya itu bingung ya. Karena di dalam keluarga saya juga mengalami sesuatu yang gak enak gitu ya. Kakak saya sempat depresi karena memang pola asuh yang kurang tepat. Dan itu berdampak kepada kami, adik-adiknya. Ya, nah di situ saya mencari penerimaan diri. Saya lakukan apa yang menurut saya terbaik supaya bisa dapat diterima. Supaya apa? Supaya saya mendapatkan perhatian dari papa mama saya. Karena perhatian papa mama saya pada saat itu hanya untuk kakak saya yang depresi dan sedang sakit. Jadi saya melakukan segala hal untuk saya bisa diterima. Akhirnya apa? Apakah saya puas? Apakah saya mendapatkan apa yang saya harapkan? Enggak. Capek malahan, lakukan ini, lakukan itu. Supaya diterima, supaya diapresiasi, supaya dipuji. Enggak dapat. Sekalipun saya dapat, saya enggak merasa puas. Lakukan lagi. Akibatnya apa? Hidup saya bosan, monoton, boring. Mengejar target, bisa dilampaui, kejar lagi target yang bisa dilampaui. Akhirnya buat apa sih gitu loh. Diapresiasi udah, tapi enggak membuat sesuatu dalam hidup saya. Nah di situ saya sadar bahwa saya kok ada yang kosong ya dalam hati saya. Ya, saya diperkenalkan kepada komunitas oleh teman kuliah saya. Dan saya ingat dulu sekali waktu kecil saya pernah ikut saudara saya ke sekolah minggu. Nah disitulah memori-memori itu yang membuat saya saya sadar. Saya kayaknya ada kerinduan untuk ke gereja. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah disitulah awal dari pertobatan kehidupan saya. Sekarang saya melakukan segala sesuatu. Itu yang terbaik yang saya bisa, bukan untuk dicari atau mencari apresiasi atau mencari penerimaan. Tapi saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Karena apa? Sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, hidup saya jadi berarti. Kalau dulu saya melakukan itu semua mungkin untuk diri saya sendiri. Tapi sekarang saya melakukan semua itu adalah karena saya bersyukur kepada Tuhan. Nah itulah ada perbedaan pada saat kita sadar ya. Nah kemudian and long ages
go, he plan. Jadi dari zaman dulu dia sudah merencanakan that we should spend this lives in helping others. Jadi memang kita ini diciptakan untuk apa? Melayani. Untuk apa? Helping others. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas malahan ya, lebih bagus ya. Kita itu bukan untuk dipersiapkan Allah sebelumnya melakukan pekerjaan baik kan di terjemahan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya dibilang untuk helping others. Untuk melayani, untuk jadi berkat buat sesama. Itulah tujuan Tuhan menciptakan setiap kita. Tuhan memperlengkapi setiap kita bukan untuk ya ada di bumi, memenuhin bumi, kemudian udah selesai, udah. Tapi kita menjadi signifikan. Di waktu-waktu yang Tuhan beri, kita menjadi sesuatu. Walaupun memang kehidupan seorang manusia itu pasti akan berakhir. Tapi ada sesuatu yang dicatat bahwa kita pernah hidup di sini, kita melakukan hal ini, kita menjadi berkat buat orang lain, ya. Kita pernah ada di dalam kegerakan penginjilan, menyebarkan kabar baik, jadi berkat untuk orang. Kita pernah jadi agen penyembuh untuk keluarga kita. Kita yang memulai untuk istilahnya apa ya, rekonsiliasi antara keluarga kita, papa mama kita, orang tua, nenek kita, kakek kita, adik kakak kita. Ya, itu kita dan kita dicatat untuk itu. Itulah tugas yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada teman-teman semua, ya. Nah, ada satu buku yang bagus ya, The Purpose Driven Life ya. Itu bisa ditampilkan. Ini ditulis oleh Rick Warren. Dia dari judulnya aja kan udah jelas ya. Apa sih tujuan kita itu hidup di dunia? Kalau ada kesempatan bisa dibaca ya. Tahun 90-an tuh bukunya bahasa Inggris, agak sulit untuk dipahami. Sekarang ada keluaran baru nih tahun lalu ya. Aduh itu bagus sekali bukunya ya. Nah, Tuhan tuh kasih sesuatu untuk setiap kita. Ada tujuan untuk setiap kita hadir di dunia ini. Tanpa kita memandang latar belakang kita. Ya, jadi latar belakang keluarga kita, papa mama kita adalah alat Tuhan untuk menghadirkan kita di dunia. Entah bagaimana prosesnya. Entah kita anak yang tidak diinginkan. Entah kita anak yang memang punya keterbatasan. Entah kita anak yang memang gak akur sama orang tua kita. Tapi itu semua membuat kita hadir di dunia ini. Untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan. Ya, nah apa sih yang harus kita ketahui? Next, di sini dibilang ada shape. Ya, shape itu menjadi kalau diuraikan ya menjadi spiritual gift. Ini setiap orang punya loh. Find out, cari. Ya, cari apa sih yang menjadi desain Tuhan buat diri kita. Kalau kita nggak cari ini, Efesus 2 ayat 10 itu sulit untuk kita lakukan. Tapi kalau kita mengerti shape, desain Tuhan, bentuk Tuhan untuk kita, maka kita jadi tahu, oh kita harus berjalan kemana. Kita melayani helping others dalam bidang apa. Ya, kita melakukan pekerjaan baik tuh dengan cara bagaimana? Kita tahu. Yang pertama adalah spiritual gift. Tuhan kasih pada setiap kita adalah kemampuan atau karunia rohani. Ya, memimpin, mengajar, mengembalakan, menyambut, hospitality, ya, kemudian berdoa syafaat, menginjil dan menyebarkan kabar baik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gairah, passion, heart. Ada orang-orang yang sangat ya terbeban kalau melihat orang sakit. Entah gimana, atau kalau melihat anak-anak jalanan, atau mungkin melihat orang-orang yang tidak bisa belajar, diajarin gitu sama teman-teman mungkin ya. Kalau enggak teman-teman menabur, kasih sesuatu berkat untuk mereka mungkin. Itu heart, passion ya. Entah gimana caranya kalau ada orang sakit pengen nolong aja gitu ya. Bukan cuman kasihan tapi gimana caranya sampai orang itu benar-benar tertangani di rumah sakit. Itu adalah heart passion, cari tahu bagaimana heart passion kita. Kemudian abilities, kemampuan kita. Kita dikasih berbagai macam kemampuan. Tercatat di buku ini adalah 600 sekian kemampuan. Masa dari 600 sekian kemampuan kita nggak punya sih barang 10 gitu loh. Ya, masa nggak punya sih ya. Kemampuan itu macam-macam ya. Ada orang-orang yang bisa berkata-kata ya dengan manis ya dengan baik gitu ya, menyampaikan kata-kata dengan baik. Ada orang-orang yang bisa menerima perasaan orang lain, mendengarkan. Nah, itu kemampuan-kemampuan. Kalau diuraikan tuh banyak sekali, 600-an gitu. Masa sih kita nggak ada ya? Ada ininya kok, kalau kalian lihat ya bukunya atau mungkin dari website ya, Rick Joyner kemudian Saddleback ya kalau nggak salah ya gerejanya.
Itu ada assessment yang sederhana. Kemudian personality. Bagaimana kita adalah manusia yang unik. Pribadi yang unik. Ada orang-orang yang kalau bergaul tuh gampang banget. Gak ada lu gak rame gitu ya. Gampang banget lah. Dia bagian promosi segala macam. Udah mulai lihat tengok-tengok nih kiri kanan ya. Lu gitu ya. Ada orang-orang lagi yang sangat detail mengerjakan segala sesuatu administrasi ya. Mengerjakan data, mengolah data tuh dia keren banget deh. Ada orang-orang yang bisa memimpin. Ada orang-orang yang bisa mengerti perasaan orang lain, berempati gitu ya. Nah itu adalah tipe keunikan pribadi masing-masing. Kita nggak bisa ingin seperti si A. Nah kalau kita nggak tahu tipe kita, shape kita, kecenderungan kita adalah apa? Kita melihat orang yang wow, kita langsung pengen seperti dia. Kalau seperti dia itu adalah keren. Ya. Salah cara pandangnya seperti itu. Caranya adalah kita coba teliti apa yang menjadi keunggulan kita. Keunggulan kita itu mungkin kelemahan dia. Keunggulan dia mungkin kelemahan kita. Tapi kalau disatukan ini luar biasa sekali. Coba di sini ya. Kalau semua jadi WL, siapa yang jadi singer? Siapa yang main musik? Kalau semua pengkhotbah, siapa yang jadi WL pemain musik dan jemaatnya? Semua jadi soundman. Semua ada di ruangan situ, gak cukup ruangannya. Bener ya? Nah itulah cara Tuhan. Diberikan kemampuan yang berbeda-beda pada setiap kita. Shape, cari tahu. Kalau kita tahu kemampuan kita akan sibuk eksplorasi kemampuan kita. Kita gak akan lihat atau kepoin kemampuan orang lain. Karena kita terlalu sibuk mengembangkan apa yang menjadi berkat yang Tuhan kasih pada setiap kita. Saya talentanya mengajar. Saya talentanya juga melayani anak-anak gitu ya. Saya akan sibuk cari tahu apa ya untuk anak-anak sekarang. Permainan apa ya, konseling apa nih yang bisa mudah untuk anak-anak bisa nyaman di konseling. Saya nggak akan cari tahu untuk menjadi orang lain. Karena dengan kita menekuni bidang kita aja, itu waktu tuh serasa kurang. Satu hari tuh 24 jam tuh kurang gitu loh. Ya, cari tahu. Kemudian ada experience. Yang yang terakhir itu adalah experience, pengalaman kita tadi. Dipertemukan dengan orang-orang yang seperti apa. Berasal dari keluarga yang seperti apa. Ya, masa lalu yang seperti apa. Mengecewakan mungkin, menyedihkan, bahkan membuat kita terpuruk. Tapi ternyata masa lalu kita, pengalaman hidup kita yang seperti itu membuat kita menjadi kuat kan? Membuat kita jadi punya keterampilan tertentu kan? Membuat kita jadi mandiri. Membuat kita jadi bisa berinisiatif. Coba kalau nggak ada masalah itu. Coba kalau saya nggak mengalami masalah. Saya nggak ada bersama-sama dengan teman-teman di tempat ini. Kalau zaman dulu pada saat saya muda, saya nggak mengalami penolakan. Saya nggak bisa ada di tempat ini. Ya, jadi apapun, peristiwa apapun, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, Tuhan turut bekerja di sana untuk membentuk kita. Dan kasih tahu bahwa dia tuh akan terus bentuk kita. Nah dari situ yuk kita menghitung hari-hari kita, pergunakan waktu yang ada. 2 slide terakhir ya, next. Ya, di sini dibilang Mazmur 90:12. Setelah kita tahu ngerti apa sih tujuan kita lahir di dunia ini, apa sih rencana Tuhan buat kita? Mazmur 90:12. Ya, di sini dibilang ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari. Ya, membuat perencanaan-perencanaan. Nah, that we may cultivate di sini dibilang beroleh hati yang bijaksana, cultivate. Itu istilah di dalam pertanian, ya. Artinya itu di situ mengerjakan tanah. Pada saat kita tahu, ya, menghitung hari-hari, pada saat kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupan kita, maka kita akan mengerjakan tanah. Mengerjakan tanah sebentar atau lama? Lama ya, terus kan ribet kan, kotor lah apa segala. Tapi kita mau dengan senang hati karena ada sesuatu yang bertumbuh di sana. Kita bajak tanahnya, kita mau kasih pupuk tanahnya. Terus kemudian cultivate itu apa? Mempererat, memperkuat apa yang menjadi potensi kita. Mengolah, membudidayakan, memperkembang, tumbuhkan, menanam, membina. Apa yang menjadi talenta kita, apa yang menjadi potensi kita. Kita pelihara, kita pupuk, belajar, ikut komunitas, di mentoring, ikut sekolah-sekolah, kursus-kursus, praktek dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tumbuh sesuatu yang luar biasa. Nah itu caranya ya, bagaimana kita bisa menetapkan
Kita cari tahu dulu siapa kita dan latar belakang kita bukan menjadi alasan untuk kita nggak bisa hidup ya, memilih yang benar dan caranya bagaimana ya. Kita minta hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu akan ada pada setiap kita, slide yang terakhir, yaitu dengan cara pada saat kita diperhadapkan dengan pilihan, kita menghitung hari-hari itu kita jadi punya hikmat. Bagaimana kita mengkategorikan hal-hal yang penting, tidak penting, hal-hal yang harus kita lakukan, yang bisa kita tunda, hal-hal yang bisa kita minta tolong sama orang lain untuk lakukan, dan hal-hal yang harus kita buang. Ya, ini matriks ini bagus sekali ya, dinamakan matriks Eisenhower Matrix. Di sini mengajarkan pada kita bahwa hal-hal itu yang di dunia ini ternyata dikategorikan dua. Penting dan mendesak. Penting tidak penting, mendesak tidak mendesak. Urgent, not urgent, important, not important. Kalau disusun matriknya seperti itu. Mendesak tidak mendesak ya, di sumbu ini mendatar, kemudian penting tidak pentingnya di sumbu yang tegak lurus. Itu kita bisa lihat ya, bacanya kan kalau yang kuadran 1, kalau sesuatu yang penting dan mendesak, apa yang harus kita lakukan? Lakukan. Lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda. Coba saya minta, apa yang penting dan mendesak yang lakukan sekarang jangan tunda-tunda. Kenapa? Bertobat ya, bertobat ya. Saat teduh hubungan dengan Tuhan, kita mendengar firman ini responi. Apa yang harus kita lakukan dalam waktu 1 kali 24 jam gitu ya. Kemudian melayani keluarga, karena kita nggak tahu loh. Anggota keluarga kita bersama-sama dengan kita berapa lama lagi kita nggak tahu. Papa mama kita nggak tahu. Kalau ada hubungan yang nggak baik, ayo saatnya cepat-cepat perbaiki. Ya, gimana caranya? Cepat-cepat perbaiki. Ya, kita yang sudah mengerti duluan kita yang memulai. Ya, kemudian ada lagi kalau yang kuadran kedua penting tapi nggak mendesak nih, itu bisa direncanakan ulang, jadwalkan di lain waktu. Apa? Kira-kira apa? Kemudian yang bisa dieliminasi. Tidak mendesak dan tidak penting, dimasukin tong sampah aja, jangan lakukan apa kira-kira. Teman-teman bisa foto dan bikin list yang jadi prioritas kita. Bagaimana kita memang mengelola waktu, cultivate. Kita mengembang tumbuhkan, kita menumbuhkan apa yang Tuhan kasih dalam diri kita. Tapi kita harus mengatur sedemikian rupa. Ya, nah oke. Roma 12 ayat 2 bilang seperti ini. Jangan kamu serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bisa ditampilkan? Roma 12 ayat yang kedua, ya, jangan serupa dengan dunia ini. Dunia mungkin meletakkan semua yang ada di kuadran 4 itu menjadi kuadran nomor 1 kan. Happy-happy, foya-foya, ya, masa depan pokoknya semua uang gak usah ditabung, semua pakai ya. Gak peduli nanti masa depan gimana, itu dunia seperti itu. Main game aja terus main game, kesenangan pribadi, nonton. Lakukan semua yang sia-sia. Tapi Roma 12 bilang apa? Jangan kamu jadi serupa, berubahlah oleh pembaharuan budi. Memang ini gak bisa langsung. Ini proses supaya kita bisa menjalani proses apa? Bisa jadi baik, bisa berkenan, dan bisa sempurna.